A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, selamat datang kembali di channel saya, channel pendidikan Dodi Sabta Berkarya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang sekali hari ini bisa terus berbagi, menyapa teman-teman sekalian, memotivasi teman-teman sekalian yang kita bersama untuk lebih baik dari hari ke hari. Nah, untuk video kali ini ya, ini bertepatan saya memakai baju PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tentang masih dunia mahasiswa juga ya, masih dunia mahasiswa, mahasiswa dan guru muda. Mahasiswa dan guru muda ketika dia menjadi mahasiswa yang berprofesi ya, nantinya akan menjadi guru gitu ya, atau yang sedang menjalani perkuliahan di kampus keguruan ya, atau fakultas keguruan gitu ya, atau ya itulah pokoknya. Jadi bagaimana ketika mahasiswa berada di lokasi PL atau praktek lapangan, khususnya bagi seorang guru. Nah, bagi seorang guru tentunya harus mengetahui ya apa-apa saja persiapan-persiapan ketika dia akan dilepas oleh pihak kampus. Misalkan dia akan diberikan pembekalan, dia akan diberikan semacam ya persiapan-persiapan yang akan dilakukan menuju ke tempat PL-nya gitu ya, praktek lapangannya, apakah itu di luar daerah atau masih di dalam kota itu sendiri. Nah, jadi berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang guru yang sedang magang, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa lain mungkin yang juga tidak jauh beda nanti ya persiapannya menuju ke tempat PL-nya. Oke, sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya, bunyikan yang ding ding gitu ya. Kemudian juga jangan lupa nanti diberikan komentar-komentar dan juga share jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman dan juga orang lain. Oke. Thank you. Baik, untuk yang pertama, apa sih persiapan bagi seorang guru PL yang akan hendak pergi ke ya sekolah atau madrasah atau tempat prakteknya ya, atau tempat magangnya. Nah, yang pertama dia harus mengetahui di mana pasti lokasi ya dia magang. Bukan hanya itu sebenarnya ya. Lokasi ini maksudnya secara strategis ya, dari rumah ke tempat kerja. Itu juga harus tahu. Ya, bukan tahu di situ enggak gitu aja ya. Dia harus mengetahui bagaimana kesehariannya selama dia pulang pergi gitu ya. Jadi akan penting sekali jika dia harus ini ya, mengetahui berapa jarak dari rumah atau menuju ke tempat PL-nya ya, termasuk jam waktunya, karena nanti akan berpengaruh terhadap itu keseharian. Jangan sampai gara-gara kita menilai dekat gitu ya, ternyata setelah kita cobakan ternyata itu terlambat gitu ya. Nah, ini hal-hal yang paling kita perhatikan, jangan sampai tempat yang meskipun dekat itu membuat kita terlambat ya, itu jangan sampai, karena kedisiplinan itu adalah modal utama bagi seorang guru PL atau guru muda ataupun mahasiswa PL lainnya ya, sama ya, disiplin. Yang kedua ya, pastikan teman-teman sekalian itu mengetahui apa saja ya seragam yang dipakai setiap harinya ya. Jangan sampai teman-teman nanti berbeda sendiri dari yang lain ya, malu ya kalau seandainya kita orang pakai baju dinas, kita pakai baju batik, atau orang pakai baju batik kita pasti pakai baju dinas dan sebagainya, atau baju olahraga mungkin ya, orang pakai baju olahraga sedang olahraga kita pakai baju dinas malah. Jadi busana itu penting, custom kita juga penting. Kemudian yang juga persiapan berikutnya adalah teman-teman harus tahu apa tugas dan fungsi teman-teman ya, atau tusi teman-teman sebagai apa sekarang, sebagai guru muda ya, yang akan menggantikan sebagai seorang guru ya. Jadi kita punya guru pamong nanti ya, guru pamong yang akan membimbing kita ya, menasihati kita, mengarahkan kita, menilai kita ya, itu yaitu guru aslinya ya, guru yang sebelumnya. Jadi kita sebagai guru muda maka kita harus mengikuti apa-apa yang diberikan nasihat ataupun saran-saran kritik-kritik dari seorang guru pamong. Kemudian
kita harus tahu siapa rekan-rekan kita, ya. Apakah rekan kita itu ada di dalam internal kampus kita atau di luar kampus kita. Jadi kalau kita magang itu biasanya memang ada sebagian yang hanya beranggotakan teman-teman satu kampus, ya, atau satu jurusan. Ada lagi ketika kita magang itu kolaborasi antar banyak kampus, ya, 2 atau 3 kampus bahkan lebih gitu ya. Bahkan ada yang dari luar kota begitu. Jadi kita nggak tahu pastinya ketika kita sampai di sana kita akan tahu, oh ternyata hari pertama itu adalah penyambutan, misalkan kita disambut oleh pihak madrasahnya atau sekolahnya atau lembaganya gitu ya. Kita disambut dan akan dikumpulkan gitu ya semuanya. Kita akan tahu, oh ternyata anggota PL kita itu ada dari luar daerah, ada dari luar kampus, ada yang satu kampus juga mungkin gitu ya. Jadi itu kemungkinannya akan ada begitu. Nah, apabila kita mendapatkan teman yang di luar kampus, nah tips berikutnya adalah jangan sampai kita tidak tahu nama, ya. Jadi usahakan kenalan, bersilaturahim, kemudian juga akrab dengan mereka meskipun mereka itu di luar kampus. Jadi tidak pandang bulu, ya, tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih-pilih teman atas nama sesama anggota PL. Itu semuanya senasib, senanggungan, seperjuangan, ya. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian harus melakukan perencanaan, ya, bersama teman-teman. Kalau guru pasti dia akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, atau yang lain menyesuaikan, ya, mahasiswa yang lain itu akan menyesuaikan apa sih perencanaan yang akan dibuatnya, kemudian apa sih kemudian pelaksanaannya. Laksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya, sehingga tidak ada hal-hal yang dinilai sebagai kekurangan atau kesalahan dalam bertugas. Kemudian pastinya teman-teman harus melakukan evaluasi secara berkala. Misalnya, apakah itu sebulan sekali dievaluasi, apakah seminggu sekali dievaluasi, ya, kinerja teman-teman sekalian gitu ya, melalui pembentukan ketua kelompok, ya, PL. Jadi dalam magang itu kita akan membentuk ketua magang, sekretaris magang, bendahara magang, ya. Jadi kita akan membentuk semacam organisasi kecil dalam internal praktek lapangan. Jadi ketua PL atau ketua magang itu dia akan menentukan bagaimana teman-teman itu yang seluruhnya itu dari kampus-kampus yang berbeda itu akan dievaluasi, ya, sejauh mana kita sudah berkontribusi, termasuk ketika ada masalah-masalah, ada kendala-kendala yang ditemukan selama sepekan itu. Jadi setiap Sabtu biasanya itu akan ada evaluasi. Dan kemudian membuat grup WA khusus sekarang gitu ya, yang pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana membentuk grup WA khusus dan bagaimana memanfaatkan grup WA itu untuk kemudahan informasi-informasi selama bertugas. Kemudian berikutnya adalah bagaimana bisa berinteraksi dengan rekan-rekan majelis guru dan juga rekan-rekan kerja yang lain di sana, ya, seluruh guru di sana, seluruh pekerja di sana, seluruh, ya, personal di sana itu harus personalia, ya, itu harus di 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu hal yang penting. Terus teman-teman, untuk informasi hari ini semoga bermanfaat dulu, ya, dan sekian dulu agar bisa terus memberikan kontribusi sebagai mahasiswa magang, ya, dengan segala bentuk partisipasi, ya, keaktifan, dan bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan dan juga yang lainnya. Dan pastinya teman-teman harus aktif, ya, harus aktif, nampakkan teman-teman itu lebih dari yang lain, ya, bisa memberikan sesuatu yang baru, ya, di tempat magang yang baru. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.